Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa kita yang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, boleh kalau lambaikan tangan di kepala kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, saudara, perasaan kita baru tutup tahun, tanpa terasa sudah habis 1 bulan di tahun 2026. Dan saya percaya hari demi hari, minggu demi minggu, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Baik, kalau saudara baru pertama kali hadir ataupun saudara belum mengikuti apa yang gereja kita lakukan, sepanjang bulan Januari, setiap bulan pertama di setiap tahun, gereja kita akan kembali mengingatkan kepada saudara tentang visi, misi, nilai, dan core pondasi dari gereja ini, saudara, supaya saudara mengerti kenapa saudara hadir di tempat ini, kenapa saudara tertanam di gereja ini, dan saudara tahu kemana Tuhan mau bawa saudara melalui gereja ini. Itu sebabnya 4 minggu yang kita lewati, next slide, semuanya berbicara tentang isi hati Tuhan buat gereja ini. Izinkan saya ulang sedikit buat kita. Minggu pertama di awal tahun, Bapak Gembala membagikan visi tahunan gereja kita. Sepanjang tahun ini, tema yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala adalah growing leaders atau membangun pemimpin. Tahukah saudara bahwa ilmu kepemimpinan atau seni memimpin, kemampuan untuk memimpin itu adalah sesuatu yang penting buat hidup kita. Alkitab catat, waktu Musa memimpin bangsa Israel, setiap hari dia berjumpa dengan begitu banyak orang. Dia melayani banyak orang. Satu kali mertuanya Yitro ketemu Musa dan dia bilang begini, Musa, kalau kamu melayani Israel seperti itu, begitu banyak yang kamu layani, tapi caramu salah, kamu akan menjadi lelah. Karena waktu itu Musa setiap hari ketemu satu persatu dengan orang Israel. Maka Yitro bilang begini, pilihlah pemimpin-pemimpin untuk bangsa Israel, pemimpin-pemimpin kecil. Yitro mengajarkan dasar-dasar atau pemahaman ilmu tentang kepemimpinan kepada Musa. Supaya apa? Musa diperlengkapi dan efektif dalam melayani Tuhan. Nah, maka Yitro bilang begini, kalau kamu melayani seperti itu, kamu akan menjadi sangat kelelahan. Bukan hanya kamu, tapi orang-orang yang kamu pimpin juga akan merasa kelelahan. Tahukah saudara, kalau dalam kehidupan kita gagal memahami kehendak Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau, yang dalam konteks ini adalah ilmu kepemimpinan, kita akan menjadi sangat lelah. Dan bukan cuma kita, orang-orang yang kita pimpin juga mengalami dampak dari kegagalan kita. Itu sebabnya gereja ini akan memperlengkapi saudara tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip kepemimpinan, supaya bisa menolong saudara di kehidupan sehari-hari, di keluarga, di usaha, di pekerjaan, di tempat di mana Tuhan taruh saudara. Katakan amin. Minggu kedua saya bicara tentang visi. Visi itu adalah tujuan kemana Tuhan mau bawa saudara. Hanya orang yang mengerti tujuan yang tidak akan menyanyiakan kehidupannya untuk sesuatu yang tidak berharga. Kalau saudara ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan menghabiskan waktu, energi saudara untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berharga. Saudara, makanya waktu itu saya kasih contoh begini. Saudara mengerti perbedaan kalau bapak-bapak sama ibu-ibu masuk mall. Kalau bapak-bapak masuk mall, waktunya jelas saudara. Karena sudah tahu kalau mau pergi ke mall itu ngapain, ke toko buku, ke Gramedia, masuknya lewat mana, liftnya lewat mana, lantai berapa, sampai toko buku, di rak yang mana, ambil bukunya, bayar, pulang, paling lama 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalau ibu-ibu masuk ke mall, awalnya mau pergi beli sayur, sampai di mall masuk lihat, ada yang diskon, lihat sebentar. Keluar lagi lihat, ada yang diskon, lihat sebentar. Naik lantai 2, masuk sana, masuk sini. Awalnya mau beli sayur, pulang bawa baju, lupa beli sayur. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, kita akan keliling-keliling menghabiskan waktu. Tapi kalau kita punya tujuan, kita tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Dan semua yang tidak berurusan dengan tujuan kita, seharusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya visi itu penting. Bapak-bapak, kepala rumah tangga harus punya visi buat keluarga. Usaha harus punya visi, hubungan harus punya visi, supaya kita efektif sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Minggu lalu Bapak Gembala mengajarkan tentang karakteristik atau
pilar gereja. Pilar itu pondasi yang menopang. Semua orang harus punya pondasi dalam hidupnya. Kebenaran, firman Tuhan, dan kualitas hidup yang baik. Karena kalau kualitas hidup kita baik, kita akan berdampak dan diperhatikan oleh orang banyak. Itu sebabnya gereja ini juga punya pondasi, saudara. Semua pelayanan gereja ini, ibadah raya, komsel dibangun atas dasar pilar-pilar gereja. Yang nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, bayangkan 3 minggu kita belajar banyak hal. Kalau saudara kelewatan, saya dorong saudara untuk kembali review, lihat di YouTube gereja kita. Saudara jangan lewatkan satupun seri pengajaran tentang visi ini, supaya saudara bisa mengenal utuh rencana Tuhan buat hidup saudara melalui gereja ini. Nah, hari ini di minggu terakhir bulan Januari, minggu keempat, kita sudah belajar visi dan misi, sudah belajar karakteristik dan pilar. Saya akan tutup dengan value atau nilai. Kita akan sama-sama belajar tentang value atau nilai. Sedikit saya review buat kita, next slide. Visi gereja ini, saudara, adalah membawa setiap orang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, supaya kehidupan kita dipulihkan, bertumbuh, dan memuliakan Tuhan. Semua yang gereja ini kerjakan berupaya untuk menolong saudara mengalami Tuhan. Itu prinsip dan kuncinya. Kalau saudara pergi ke ibadah setiap hari Minggu, saudara datang ke gereja ini tapi tidak berjumpa pribadi dengan pribadi kepada Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman, maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya apapun yang saudara lakukan, gereja ini berusaha untuk menolong saudara untuk mengalami Yesus secara pribadi. Dan gereja ini percaya orang-orang yang mengalami Tuhan, hidupnya pasti dipulihkan, bertumbuh ke arah Kristus, dan pada akhirnya orang-orang yang dipulihkan dan bertumbuh akan memuliakan Tuhan. Ini visi gereja kita. Supaya saudara mengerti apa yang gereja ini lakukan di setiap minggu, di setiap komsel, di setiap kelas-kelas pemuritan, adalah usaha untuk membawa saudara berjumpa dengan Yesus. Nah, untuk sampai pada visi ini, maka gereja kita punya misi. Next slide. Ada 4, membawa jemaat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, menyediakan proses pemulihan yang terarah dan berkelanjutan melalui konseling, camp-camp pemulihan, dan sebagainya. Menumbuhkan kedewasaan rohani melalui pemuritan dan pengajaran firman. Ada yang keempat adalah memperlengkapi dan mengutus jemaat untuk berdampak di marketplace. Saya tidak akan banyak bahas ini, saya hanya mengulang apa yang saudara sudah dengar di minggu kedua. Kalau saudara kelewatan, saya dorong sekali lagi buka YouTube gereja kita untuk saudara boleh belajar banyak tentang ini. Nah, minggu lalu Bapak Gembala mengajarkan tentang 5 pilar pondasi dari pelayanan kita. 1, pengajaran yang kuat. 2, iman yang hidup. 3, penyembahan yang utuh, yang intim. Next slide. Oke, keluarga yang memulihkan. Dan yang kelima, kehidupan yang berdampak. Kalau saudara dengar apa yang saya sampaikan, kalau saya boleh simpulkan, izinkan saya mengatakan ini saudara, bahwa bersyukurlah saudara berada di gereja yang tahu persis apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Gereja ini punya visi, punya misi, bahkan punya pilar-pilar penopang-penopang pelayanan untuk menolong saudara mengalami rencana Tuhan. Nah, saya akan tutup minggu ini dengan hal yang penting lainnya, yaitu value. Sama-sama katakan value. Value itu nilai, saudara. Apa itu nilai? Sederhananya, next slide. Nilai itu adalah sesuatu yang saudara percaya, sesuatu yang saudara sepakati dalam hidup saudara, saudara pegang dengan kuat dan hidupi. Sederhananya, nilai adalah kebenaran atau prinsip yang kita percaya dan yang kita hidupi. Nah, apa kaitannya nilai dengan kehidupan kita? Posisinya adalah seperti ini. Kalau saya mau sederhanakan adalah, next slide. Inilah peran nilai dalam kehidupan kita. Kita kan sudah belajar tentang visi, kita sudah belajar tentang misi, kita belajar tentang fondasi atau pilar, dan kita mau belajar tentang nilai. Nah, apa itu nilai? Visi yang kita pelajari di 2 minggu lalu itu tujuan. Tuhan mau bawa saudara kemana? Tuhan mau bawa saudara sampai kepada apa? Nah, untuk sampai ke tujuan Tuhan itu, saudara perlu misi. Jalannya lewat mana? Perhatikan baik. Akan ada banyak jalan, tapi tidak semua jalan membawa kita pada rencana Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Akan selalu ada jalan, tapi tidak semua jalan itu membawa kita pada rencana Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bijak memilih jalan-jalan. Teman-teman muda, karena banyak yang muda. Akan selalu ada sahabat, akan selalu ada teman,
Akan selalu ada orang-orang yang Tuhan kirim buat kita. Tapi tidak semua orang, tidak semua sahabat, bahkan tidak semua pasangan mampu membawa kita sampai pada visi dan rencana Tuhan. Kita perlu bijaksana. Itu sebabnya pekerjaan selalu ada. Tapi tidak semua pekerjaan, tidak semua kepercayaan, tidak semua berkat yang Tuhan sediakan itu bisa membawa kita sampai pada visi Tuhan atau rencana Tuhan. Makanya kita perlu jalan atau misi yang benar dan tepat. Nah, untuk berjalan pada misi, saudara perlu kendaraan. Nah, pilar itulah jadi pondasi kendaraan. Contoh, kalau kita mau ke Melino, sebelum saudara naik motor atau mobil, saudara perlu pastikan gas saudara makan atau enggak. Remnya aktif atau tidak. Spionnya berfungsi atau tidak. Karena kalau ada yang bermasalah dari semua itu, saudara akan mengalami kecelakaan atau hal yang buruk dalam perjalanan. Itu sebabnya pilar atau pondasi adalah sesuatu yang menopang perjalanan kita sampai pada tujuan Tuhan. Makanya kenapa dikatakan di gereja ini pilar utamanya adalah satu, pengajaran yang kuat. Karena kalau saudara tidak memiliki pengajaran yang kuat, saudara tidak akan berjumpa dengan firman yang benar dari Yesus itu sendiri. Hubungan yang intim dengan Tuhan, iman yang hidup, bahkan kekeluargaan yang mengubahkan, memulihkan. Semua itu adalah pilar-pilar yang menopang pelayanan gereja ini. Pelayanan gereja ini tidak ditopang oleh satu orang atau siapapun. Karena kalau cuma ditopang dengan satu orang, Sir Peter atau Bapak Gembala, saudara, gereja ini akan sangat mudah dihancurkan oleh apa yang tidak benar. Tapi bersyukurlah karena gereja ini dibangun di atas pilar-pilar yang kuat. Firman yang hidup, iman yang hidup, pengajaran yang kuat, penyembahan yang intim, kekeluargaan yang memulihkan, bahkan hidup yang berdampak. Itu pilar. Saya berdoa sampai sini saudara mengerti. Lalu, di mana fungsinya nilai? Ini dia. Nilai dalam kehidupan kita itu berfungsi sebagai rambu-rambu dalam perjalanan. Saudara kalau dalam perjalanan ke satu tujuan, saudara akan melihat rambu-rambu bukan? Rambu-rambu itulah yang akan menunjukkan kepada saudara mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara perhatikan dengan baik rambu-rambu itu, taat dengan baik pada rambu-rambu itu, saudara akan lebih mudah sampai kepada tujuan Tuhan. Masalahnya ada sebagian besar kita yang tidak paham baca rambu-rambu atau mungkin tidak taat. Kalau ada jalan, tulisan rambu-rambu depannya itu warna merah, garis, dilarang mobil, dilarang motor. Itu artinya kita tidak boleh masuk, bukan artinya masuk pelan-pelan. Ada yang kalau lihat itu dia lihat kiri kanan, oh tidak ada orang, dia masuk pelan-pelan. Lampu merah itu merah, kuning, hijau. Kuning artinya hati-hati, bukan tambah gas. Ada orang kalau lihat lampu kuning dia bilang, oh ini waktu. Nah, kenapa kita sering kecelakaan? Kita gagal baca rambu-rambunya. Nah, nilai atau prinsip kehidupan itu menjaga kita untuk tetap kepada apa yang benar dan tetap di tracknya Tuhan sampai kepada tujuan Allah. Katakan amin. Saya berdoa saudara mengerti fungsi dan peran dari nilai. Nah, saya mau bagi buat kita hari ini ada 3 hal. Mengapa saudara harus hidup dengan nilai? Saya berdoa setelah ini, saudara pulang renungkan dengan baik. Sudahkah saudara hidup dengan nilai-nilai yang benar? Atau selama ini saudara menggampangkan nilai-nilai kebenaran? Yang kedua, hari ini apakah saudara sungguh-sungguh membangun hidupmu di atas nilai? Dan nilai apa yang saudara bangun dalam hidupmu? Ada 3 hal mengapa kita perlu memiliki nilai. Yang pertama saya catat begini. Karena tahukah saudara bahwa nilai hidup kita itu menunjukkan siapa kita. Tidak menentukan siapa kita, tapi menunjukkan kita itu siapa sebenarnya. Nah, kita bisa bohongi semua orang dengan cara kita ngomong, dengan cara kita bersikap, dengan cara kita berperilaku. Tapi nilai-nilai yang kita hidupi dalam kehidupan kita, itu gak bisa membohongi siapa kita sebenarnya. Mari saya tunjukkan kepada saudara, Alkitab berkata apa? Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nilai yang saudara hidupi, prinsip yang saudara pegang, yang saudara biasakan dalam hidupmu, akan menunjukkan siapa engkau. Ada cerita ya, next slide. Satu kali ada suami istri kayak saya dan Jessica, baru punya anak toddler saudara ya, masih kecil. Papa mama baru punya anak, berusaha ngajarin anaknya.
Mamanya ngajar anaknya. Dia bilang begini, "Nah, ayo kita belajar bahasa Inggris. Kalau papa tanya, what animal do you like?" Waktu mama tanya, what animal do you like? Kamu bilangnya, I like tiger. Because tiger is strong. Bisa nak? Anaknya bilang, bisa. Ditanya, what animal do you like? Anaknya diam. Apa ya? Mamanya ulang-ulang ajar. Saking emosi mama bilang, susah aja diajar kok nak. Biar begitu saja kau udah tahu. Papanya dari jauh lihat, ma, jangan kau kasar-kasar sama anak. Kalau kau kasari anakmu, kau marah-marah, anakmu takut, dia tidak bisa belajar. Sini saya ngajar, bapaknya mau ajar. Bilang, anak pintar, anak ganteng, ayo kita belajar. Kalau papa bilang, what animal do you like? Binatang apa yang kau suka? Langsung kau bilang, I like tiger. Because tiger is strong. Bisa? Anaknya bilang bisa. Ayo kita coba. What animal do you like? Anaknya bilang, I like. Papanya bilang, I like tiger. Because tiger is strong. Bisa? Ayo kita coba. What animal do you like? Anaknya bilang, I like tiger. Hebat. Because tiger is strong. Bisa. Ayo kita coba. What animal do you like? Anaknya bilang, I like. Papanya bantu. Tiger. I like tiger. Because tiger is. Anaknya bingung lagi. Mungkin ada 20 kali diulang-ulang saudara. Yang terakhir bapaknya tanya, kita coba sekali lagi. What animal do you like? Anaknya bilang tiger. Hebat. Because tiger. Anaknya diam. Tiger. Anaknya diam saudara. Terakhir bapaknya berteriak, strong. Ternyata bapaknya lebih tidak sabar dari mamanya. Anaknya nangis. Mamanya tanya, kenapa Kuna? Bapak marah. Kenapa dia marah? Udah tahu. Bagaimana marahnya? Strong. Siapa kita itu ditunjukkan dari nilai yang kita hidupi. Kalau memang orangnya tidak sabaran, biar dipaksa bagaimana, pasti kelihatan aslinya. Mau pura-pura, mau ditutup-tutupi, nilai yang kita hidupi menunjukkan siapa kita. Itu sebabnya, next slide. Siapa kita tidak ditentukan dari jabatan kita, pelayanan kita, atau bahkan pengakuan orang. Siapa kita itu terlihat dari nilai yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Hanya karena dia punya jabatan yang baik, belum tentu menunjukkan bahwa dia punya nilai yang baik. Hanya karena dia melayani setiap minggu di gereja, belum tentu menunjukkan bahwa mereka hidup dengan nilai-nilai yang baik. Hanya karena terlihat baik, belum tentu baik. Tapi kalau kita biasakan hidup dengan nilai-nilai yang baik, integritas, kejujuran, kerendahan hati, disiplin, dan semua nilai yang baik, maka nilai itu pasti terpancar dan terlihat dalam kehidupan kita. John Maxwell bilang begini, nilai bukan apa yang kita lakukan saja, tapi nilai itu tentang siapa diri kita sebenarnya. Ada orang yang bilang, Pak, diselingkuhi kak pasanganku, kenapa? Mungkin karena rusak kulitku, mungkin karena saya tidak perhatian, mungkin karena saya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kenapa aku diselingkuhi? Mungkin karena saya kurang cantik, mungkin karena saya A, karena B, karena C. Untuk orang-orang seperti ini saya tanya dia, saya bilang begini, saya kasih tahu ya, selingkuh itu bukan tentang kondisi, selingkuh itu tentang karakter, tentang kesetiaan. Karena ada orang cantik istrinya, baik istrinya, jago masak, jago kasih bersih rumah, perfect. Tapi kalau orang memang tukang selingkuh, dia akan selingkuh. Karena itu karakter, sikap, dan nilai yang dia percaya yang menentukan siapa dirinya. Nilai itu tidak bisa dilepaskan dari kita, menunjukkan siapa kita. Next slide. Ini gambaran bagaimana nilai membentuk kita. Dimulai dari apa yang kita percaya, membentuk value atau nilai.
menjadi tindakan, membentuk kebiasaan, akhirnya jadi karakter, dan berakhir pada kepribadian. Kita mulai, supaya gampang, saya kasih contoh buat kita. Kalau orang suka bohong, dia percaya bohong sedikit enggak apa-apa Ji. Bohong demi kebenaran, supaya aman dan selamat. Makanya orang yang suka bohong percaya bahwa bohong-bohong kecil itu enggak masalah. Mulai dari bohong-bohong kecil, itu akhirnya jadi nilai. Dia menganggap remeh kejujuran. Karena dia anggap remeh kejujuran, apa yang terjadi? Tindakannya disertai dengan kebohongan. Ada orang saudara tidak penting sebenarnya tapi tetap bohong. Padahal kalaupun juga diakui tidak ada masalah. Cuman karena terbiasa bohong. Pergi naik gojek motor sampai di tempatnya karena malu sama orang. Naik apa kok? Ada supir kuantar kak. Padahal sederhana Ji. Supir mana kok? Cuma supaya dihargai. Karena kebiasaan, value, actionnya akhirnya jadi suka bohong. Kemudian jadi habit, jadi kebiasaan. Apa aja akhirnya perlu bohong. Kalau nggak bohong kayaknya nggak enak. Membentuk karakter, wah kalau karakter udah susah diubah kadang seringkali. Jadi gak bisa dipercaya. Kalau ditanya bisa-bisa aja dulu. Nanti baru pikir, aduh bagaimana caranya ya. Kalau dijanji jam 10 pergi ke gereja. Jam 10 ya, jam 10. Iya jam 10. Jam 10 enggak ada. Dia bilang, saya kira minggu depan. Enggak, memang dia betul-betul terlambat itu. Akhirnya membentuk kepribadian. Orang yang tidak jujur, akhirnya membentuk kepribadian. Makanya orang selalu tanya kayak, si Baseng itu yang suka bohong. Dikenal sebagai tukang bohong. Kenapa? Karena value, nilai yang tidak benar. Kalau orang terlambat, itu bedakan saudara. Ada yang terlambat karena kondisi keadaan, ada yang terlambat karena memang kebiasaan. Kalau janjian jam 10, ada 3 jenis orang. Orang yang pertama akan datang jam kurang dari jam 10. Sampai di lokasi kalau dia janji jam 10, saya harus sampai 9.45. Itu orang before time. Ada orang yang kedua, kalau janjian jam 10 on time, jam 10 teng dia di situ. Tapi ada orang ketiga kalau janjian jam 10 tapi baru jalan. Yang ketawa pengalaman, yang diam-diam tersinggung. Nah, terus setiap hebatnya begini, setiap kali terlambat, entah mujizat apa, selalu pasti ada alasannya. Entah pohon tumbang lah, angin ribut lah, badai, hujan petir, semua ada. Tapi pada prinsipnya, orang yang memang nilai tidak disiplin akan selalu punya alasan untuk terlambat. Tapi kalau kita percaya, waktu itu berharga. Saya nggak boleh menyia-nyiakan apa yang berharga milik orang. Masa orang tunggu kata wah, itu jadi nilai untuk disiplin, tepat waktu, jadi tindakan. Janjian jam 10, jam 9.30 sudah harus jalan. Jadi kebiasaan, tidak nyaman kalau terlambat. Karakternya tepat waktu, disiplin, selalu komitmen tepat waktu. Akhirnya jadi personal. Kalau urusan sama Pastor Victor, hati-hati, dia selalu datang sebelum waktunya. Itu jadi karakter dan personality. Saudara bayangkan, siapa saudara hari ini ternyata dibangun dari nilai-nilai sederhana yang saudara hidupi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, hari ini kita evaluasi diri kita. Kalau masih ada hal-hal yang tidak benar yang kita pertahankan, jangan-jangan karena nilai yang tidak benar yang kita tidak perbaiki dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka nilai itu akan menunjukkan kepada saudara siapa diri saudara. Nah, ada 3 kondisi yang seringkali menunjukkan kita. Nilai menunjukkan siapa kita saat satu, tidak ada yang melihat. Kalau semua orang lihat kita, gampang kita jadi orang yang ramah. Shalom, Tuhan Yesus baik, Tuhan berkati. Tapi kalau tidak ada yang lihat kita, kau tahu sih itu ada sih di mobil barunya. Tidak tahu ya dicicil atau bagaimana, siapa tahu di uang proyek-proyek diceritai orang. Tidak ada yang melihat. Kalau semua orang lihat, rajin sekali. Ya saya berdoa tidak ada di sini. Di ibadah pagi, enggak juga ya. Maaf ya nonton ibadah pagi. Kalau Pastor Peter atau Bapak Gembala Ibu Gembala lihat, rajin. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Semua dia kerjakan. Tapi kalau tidak ada yang lihat tangannya, kau dulu itu siapa kita itu terlihat waktu tidak ada yang lihat. Yang kedua,
saat kita berada dalam tekanan. Waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, di situ kelihatan siapa kita dan nilai yang kita pertahankan. Kalau orang jujur Pak, aslinya jujur, sesusah apapun dia damakan uangnya orang. Kalau orang bilang begini, anu pace mikasih yang mau dia apa, menjadi di jalan lain, memang pada dasarnya dia tidak jujur. Karena kalau kita punya nilai prinsip, kalau kita setia, sejahat apapun pasangan kita tidak akan bermain jahat, kemudian memilih cara yang salah. Tapi kalau ada yang bilang, terpaksa kayak saya ini, terpaksa, kau tidak tahu istriku, kau tidak tahu istriku. Nah, memang dia tidak setia. Jadi nilai itu terlihat justru menunjukkan siapa kita sebenarnya saat berada dalam tekanan. Dan yang ketiga, saat dipercaya banyak hal. Orang gampang bilang rendah hati kalau tidak punya apa-apa. Tapi kalau nanti Tuhan mulai berkati usahanya, mulai maju, di situ kelihatan siapa dirinya. Ada orang yang dikasih pin rendah hati karena selama dia melayani di gereja, orangnya rendah hati. Tapi setelah dikasih pin rendah hati, setiap minggu dia pasang di sini, jalannya berubah. Sebelum dapat pin, jalannya semua salam shalom. Setelah dapat pin rendah hati, darah Yesus, kepala tangka, dada busung, jalan kayak di surga. Kasih tunjuk-tunjuk dada, bilang supaya orang tahu bahwa dia rendah hati. Ketika kita mulai dipercaya, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi hati-hati, karena nilai menunjukkan siapa kita. Yang kedua, nilai menentukan keputusan. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur akan berhasil. Orang yang jujur, punya prinsip, punya nilai. Orang yang membangun hidupnya atas nilai pasti berhasil. Kenapa? Karena dituntun oleh ketulusan mereka. Tahukah saudara bahwa nilai-nilai itu menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang mendatangkan keberhasilan. Saya percaya, kata jujur di situ dalam bahasa Ibrani, artinya keutuhan, kemurnian, integritas. Ini semua tentang nilai. Kalau saudara hidup dengan nilai, maka nilai-nilai saudara akan memberitahu kepada saudara mana yang benar, mana yang salah. Orang yang punya prinsip itu tahu persis mana uang halal, mana uang haram. Orang yang punya prinsip hidup kudus tahu persis mana pacaran yang sehat, mana pacaran yang tidak kudus. Jadi kalau ada yang tanya sama saya hari ini, Kak boleh enggak kalau saya, Kak boleh enggak kalau saya. Kalau kau punya nilai, kau tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tergantung pada nilaimu. Orang yang tahu dirinya berharga tidak akan hidup dengan cara yang murah. Karena nilai itu menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kalau saudara gak punya nilai, gak punya prinsip, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak muda, kenapa kita gampang sekali diajak, ayo kita pergi dugem, ayo kita pergi minum, ayo kita pergi A, B, C. Karena kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang ajak apa aja kita J, iya, cobain. Kita gak tahu bahwa semua itu membawa kita kepada maut. Kalau kita toleransi, pacaran, mulai dari yang kurang-kurang ajar. Kan baru kenalan, enggak apa-apa Ji, nanti bisa berubah. Oh yang begitu-begitu nanti kau menangis, kasihan. Oh yang ketawa betul-betul pengalaman. Tanpa nilai hidup seperti kapal tanpa kompas. Nilai itu memberi arah, memberi kita batasan mana yang benar, mana yang salah, mengantarkan kita pada tujuan. Katakan amin. Nilai itu menentukan keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, kalau kita punya prinsip-prinsip yang benar, kita tahu batasan sama bos kita, sama pimpinan kita, sama lawan jenis kita. Kalau kita tahu bahwa ini sudah kelewatan, ada yang bilang begini, kan enggak apa-apa, namanya teman, diantar pulang, tapi ada suaminya. Kenapa terus yang kau? Masa kau enggak tahu bedakan mana yang benar, mana yang salah? Oh enggak apa-apa sih. Orang enggak punya nilai, enggak punya prinsip. Pada akhirnya akan menuju pada maut. Makanya firman Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya orang yang punya prinsip dan nilai yang benar yang akan terang jalannya. Katakan amin. Nilai yang benar menghasilkan keputusan yang benar. Tahukah saudara bahwa tidak ada dosa yang terjadi secara tiba-tiba? Tidak ada orang itu yang tiba-tiba tak buka matanya, darah Yesus tidur sama istrinya orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak mungkin ada yang begitu. Tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba bangun pagi. Kenapa saya tinggal di rumahnya bosku? Kenapa ada istrinya bosku di samping? Tidak ada yang begitu.
Semua dosa itu tidak ada yang tiba-tiba. Semua dosa itu selalu dimulai dari keputusan yang tidak sesuai dengan nilai. Sudah tahu tidak benar. Hal-hal kecil yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan nilai. Itu yang jadi pintu untuk bawa kita kepada apa yang salah. Saudara, saya ingatkan ya. Saya ingatkan kembali. Semua pintu, sebesar apapun pintunya, selalu dibuka dari lubang kunci yang kecil. Kalau saudara menyepelekan apa yang kecil, siap-siap untuk menghadapi pintu yang besar. Sekali lagi, semua pintu yang besar terbuka dan tertutup melalui satu lubang kunci yang kecil. Ada yang bilang begini, "Nggak tahu kan juga kenapa tiba-tiba saja 5 tahun bisa jalani hubungan, istrinya tidak tahu." Yuk, dimulai dari kau balas terus WhatsApp-nya. Dimulai dari kau sleep call. Memang sekarang kau nggak tahu nih, tapi 5 tahun yang lalu kau tahu betul tuh. Kalau kita ambil uangnya orang, kita tahu ini uangnya orang, tapi sedikit juga. Ya sedikit-sedikit lama-lama rumahnya orang kau ambil. Itu sebabnya nilai memberi batasan apa yang benar, apa yang salah. Semakin Anda membangun prinsip di atas dasar hidup dan nilai yang benar, next slide, maka semakin luruslah jalan Anda. Saya selalu suka prinsip ini. Saya ajar sama Jessica, yang penting kita benar sajalah. Hasilnya kita nggak tahu, tapi saya selalu percaya Tuhan itu tidak tidur. Apa yang benar pasti sampai kepada yang benar. Saudara, kadang hidup tidak mudah, tapi kalau saudara punya respon yang benar, saudara pasti sampai ke tempat yang benar. Nggak tahu hasilnya bagaimana, nanti tompi, yang penting benar dulu. Saya sama Jessica waktu pacaran, kalau orang lain pacaran pertama-pertama makan-makan cantik, romantis-romantis, story-story. Waktu saya pacaran pertama kali kita belajar. Saya kasih duduk, saya bilang begini, saya mau bangun hubungan, saya udah cari pacar, saya cari istri. Haleluya. Saya berdoa semuanya mudah-mudahan dapat hal yang sama. Dari amenmu kelihatan apa terjadi atau tidak. Saya kasih tahu bilang begini, kita bangun prinsip. Yang pertama, prinsip yang saya bangun dengan Jessica, ini kesaksian. Saya kalau khotbah di mana-mana saya selalu saksikan. Saya mulai pertama kali saya bangun hubungan, saya bilang, kita menghormati hubungan kita, itu sebabnya hanya boleh ada satu kali kata putus. Karena kita menghormati hubungan kita. Orang yang gampang putus nyambung, itu tidak menghormati hubungannya. Dia tidak menghargai hubungannya. Dia lebih mengutamakan dia punya perasaan daripada hubungan. Makanya dia bilang begini, putus lagi. Karena dia lebih menghormati dia punya hubungan, dia punya perasaan daripada hubungan. Orang yang putus nyambung itu nggak berpikir, dia lebih mengutamakan perasaannya. Kalau hubungan ini berharga, jangan mudah diputuskan. Makanya sampai saya menikah, saya 5 tahun pacaran, sampai saya menikah, sampai sekarang tidak pernah ada satu kata putus dari mulut saya ataupun Jessica. Oh, haleluya. Prinsip nilai. Prinsip berikutnya, satu kali kata putus, satu kali kebohongan. Saya sama Jessica bilang, satu kali kita bohong, itu kebohongan terakhir dan sampai selama-lamanya. Sepahit apapun kebenaran, tetap sampaikan apa yang benar. Jadi sesakit apapun dia, saya berusaha jaga perasaannya, kalau itu yang benar, saya harus sampaikan. Itu prinsip dan nilai yang kami bangun dan kami hidupi, sehingga menjaga hubungan kami tetap sehat. Kesehatan keluarga kita hanya sejauh kesehatan nilai yang kita bangun dalamnya. Keterbukaan suami dan istri, itu prinsip dan nilai. Saling percaya, saling menghormati. Saling menghormati, saya sama Jessica itu, bentuk penghormatan adalah, dia selalu marah kalau kita kan orang Makassar ya, sedikit-sedikit, anu moko, sini kok dulu ya, sini kok. Bilang kok kira saya anak muridmu. Mesti panggil yang sopan. Kalau saya bilang, aduh tolong dulu Jessica, dia bilang, iya Peter Theokarisilas Tomo. Itu prinsip, nilai, saling menghormati. Banyak yang kami coba bangun untuk mengusahakan semuanya sehat. Kita punya satu prinsip gini, kalau saya sudah didadami, dia jangan sol. Karena kalau saya dia sol, saya pasti do tinggi. Jadi dia sudah tahu, kalau saya sudah mulai nada tinggi, dia ambil lebih rendah. Itu nilai, itu prinsip. Kalau kita tidak bisa jaga itu, kita akan hidup dalam hubungan yang tidak sehat. Nilai,
menentukan keputusan. Semakin benar, semakin prinsip, semakin lurus. Katakan amin. Itu yang dihidupi sama Yusuf. Next slide. Yusuf itu diuji bukan waktu di Mesir. Dari waktu dia masih kecil. Nilai itu tidak dibangun dalam satu hari, tapi dibangun di setiap hari hidup kita. Dia tidak membiarkan dirinya dicemari oleh Tante Poti. Dia punya nilai kekudusan. Maka begini, dia tahu persis sekalipun dia kehilangan posisi, dia kehilangan jabatan, dia mempertahankan apa yang benar dan nilai. Dari Yusuf kita belajar, next slide. Yusuf kehilangan posisi tapi tidak kehilangan nilai. Saya mau kasih tahu kita, kau boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan sampai kita kehilangan nilai. Karena nilai menunjukkan siapa kita dan prinsip kehidupan kita. Lihat, Yusuf dipenjara karena mempertahankan nilai, tapi Tuhan angkat karena juga punya nilai. Semua orang yang mempertahankan nilai pasti menerima belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Kalau orang bilang kerjaanmu begitu, kapan kau kaya? Kalau orang lurus-lurus saja, tidak bisa untung. Tipu kau sedikit, kasih naik sedikit. Kalau kau begitu tidak kaya kok, bisa dikit cepat kaya. Tapi saya percaya juga, next slide, Tuhan mengasihi orang yang setia pada nilai lebih daripada orang yang sukses tanpa nilai. Orang kita bisa naik kapan saja, tapi bisa jatuh kapan saja. Tapi nilai itu selalu membawa kita kepada tempat di mana Tuhan membawa kita dan mempertahankan kita tetap di sana. Katakan amin. Saudara bisa dipromosi dengan cepat, gampang. Tinggal jilat-jilat bos. Pasti dipromosi. Tapi gampang naik, gampang turun karena tidak punya kualitas. Kalau orang sogo, akhirnya malu sendiri. Nilai menentukan keputusan. Yang terakhir, yang ketiga. Nilai menunjukkan siapa kita, nilai menentukan keputusan, bahkan nilai menentukan kekuatan, membangun kekuatan. Tadi kita belajar dari Yusuf, sekarang saya mau sharing tentang Samson anak Betawi. Next slide, Simson. Saudara, Simson ini kurang kuat apa? Dia nasir Allah, dia lawan singa itu 1 lawan 1, saudara. Ada yang sudah pernah lawan singa 1 lawan 1? Mau kesaksian di depan? Simson ini lawan singa 1 lawan 1. Kalau orang bilang dia yang paling kuat. Tapi Simson mati, kalah, bukan lawan singa, bukan lawan beruang, bukan lawan tentara. Sama Lila. Tahu Lila? Semoga dari namanya Lila. Dia Lila. Itu pun juga Simson yang kuat itu kalah. Berulang kali dibuju-buju. Sampai menangis-nangis dia bilang, ayo Mi kasih tahu apa kekuatanmu, kasih tahu merengek-merengek. Alkitab catat itu. Betapa berbahayanya rengikan wanita. Bertobatlah kita yang suka merengek-rengek. Tetapi akhirnya Simson kalah. Kenapa? Karena tidak mempertahankan nilai. Dari sini saya belajar, next slide. Kekuatan sejati justru terlihat dari kemampuan kita mempertahankan nilai. Kekuatan bukan orang yang punya otot besar. Karena ada banyak orang menang lawan polisi, menang lawan preman, tapi kalah sama judi. Ada banyak orang menang lawan bajingan, menang lawan preman, tapi kalah sama perempuan malam. Jadi orang kuat adalah orang yang punya prinsip dalam kehidupannya. Benar dan yang tidak benar. Dia tahu mana yang benar dan dia hidup pada apa yang benar. Nah, nilai itu fondasi yang menjaga kita tetap kuat. Ada masalah, ada rintangan, ada tantangan. Kalau nilai kita kuat, kita akan tetap kuat. Katakan amin. Makanya saya sudah bilang, orang yang jujur sekalipun pecah sekali tidak akan ambil uangnya orang. Orang yang setia sekalipun benci sekali tidak akan meninggalkan dan menyelingkuhi pasangannya. Karena itu nilai. Di Jakarta ada Menara Saidah. Bukan Soimah, Saidah. Next slide. Saidah itu tinggi sekali, mewah sekali. Salah satu gedung yang mewah di Jakarta. Tapi sampai hari ini kosong dan dipakai. Kenapa? Ternyata secara struktural ada pondasinya yang miring sedikit. Nah itu nih kalau gedung miring sedikit. Awalnya sedikit memang. Tapi kalau lihat dari jauh saudara, dari hampir bijati itu gedung kan. Kita punya hidup, kadang miring sedikit. Sedikit kalau. Tapi saudara nggak tahu ujung-ujungnya akan menjatuhkan saudara. Ini Menara Saidah, mewahnya bukan main, tingginya bukan main. Ini gedung yang mahal tapi tidak berfungsi, tidak terpakai karena pondasinya bermasalah. Tahukah saudara tidak penting seberapa banyak karunia kita,
Berapa banyak berkat yang Tuhan percayakan. Posisi jabatan kita kalau tidak dibangun atas nilai yang benar, satu saat kapan runtuh kapan saja. Nilai penting, nilai prinsip. Maka kesimpulannya, kekuatan sejati bukan tentang situasi, tetapi tentang fondasi. Bangun fondasi dengan nilai-nilai yang benar. Kalau kamu belum menikah, baru mau cari pasangan, bersyukur. Mungkin Tuhan lagi perbaiki fondasinya sebelum dibangun di atasnya. Yang jomblo katakan amin. Dari aminmu terlihat Tuhan kabulkan atau tidak. Kalau ada yang belum ketemu pasangannya, mungkin bukan karena Tuhan tidak dengar doamu. Tuhan lagi tertarik memperdalam fondasi, memperkuat fondasi supaya mudah dibangun di atasnya. Saya sudah selesai. 3 hal kenapa kita harus punya nilai. 1, nilai menunjukkan siapa kita. 2, nilai menentukan keputusan kita. 3, nilai membangun kekuatan kita. Saya undang WL Singer maju ke depan. Saudara belajar sesuatu hari ini, amin. Saudara harus punya nilai, prinsip yang benar. Next slide. Saya perkenalkan di gereja ini punya nilai yang kita hidupi bersama. Gereja ini juga membangun nilai-nilai yang kita harap semua pelayan, pengurus gereja, semua koordinator, volunteers, bahkan jemaat Tuhan menghidupi nilai yang sama. Kita singkat dengan aktif, ada 6. Aktif, A-C-T-I-V-E. A itu autentik. Kita mau bahwa jemaat Tuhan di gereja ini itu autentik atau asli. Asli itu bicara tentang apa? Kita gak ikut-ikutan orang lain, tapi kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Autentik itu bukan apa adanya, kemudian saya memang begini kalau saya mulut memang pedis-pedis, tapi sebentar dia biasa, tak luka sedikit, tapi ya begitu nih orangnya. Asli itu artinya jadi apa adanya seperti Yesus yang tinggal dalam kita. Dari karakter, sikap, pikiran kita harus seperti Kristus. Itu autentik, asli, sesuai dengan gambaran rencana awal Tuhan. Saya percaya Tuhan dah rencanakan kita punya mulut untuk lukai orang, betul? Saya percaya Tuhan dah ciptakan kita punya tangan untuk tampelin kiri kanan orang, betul? Tuhan mau kita autentik sesuai rancangan Tuhan, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. C itu karakter. Kita percaya bahwa di gereja ini karakter adalah pondasi utama dari semua hal. Lebih penting dari karunia, lebih penting daripada kemampuan skillful, lebih penting bahkan dari harta yang kita punya dan kepercayaan yang kita punya. Karena semuanya bergantung pada karakter kita. Kita mau bangun karakter yang baik. T itu teachable, hati yang mau diajar. Saudara hanya bisa memimpin sejauh saudara mau diajar. Saudara hanya bisa menerima sejauh saudara mau diajar. Kalau saudara datang ke gereja, lipat-lipat tangan, terus saudara lihat, apa dah bilang gitu orang? Udah bagus caranya ngomong, besar ki perutnya. Saudara cuma komentari saja pendetanya, memang besar perutku, tapi jangan kok begitu kan. Saudara tidak akan menerima apa-apa. Datang dengan hati yang mau diajar, menerima firman untuk diri. Ada orang kalau dengar khotbah bilang begini, untuk kau itu Pak, untuk kau Pak. Dengar kok Pak. Untuk orang terus, tidak pernah untuk dia, makanya dia gak belajar apa-apa. Teachable, hati yang mau diajar. Semakin saudara mau diajar, semakin saudara belajar. Yang ketiga, impactful, berdampak dimanapun saudara berada. Saudara harus hidup, dinikmati oleh orang lain, bukan disumpah-sumpahi. Kalau saudara di tempat kerja tidak masuk, apa yang orang bilang? Puji Tuhan, untuk tidak masuk dia, haleluya. Kalau bisa seterusnya. Atau kalau orang tidak ada saudara, orang cari, kau tuh tidak ada, kau tuh susahku. Tidak ada yang kerja, kau yang bisa kerja. Berdampak, impactful. Vulnerable, Victor. Bukan Victor Olan, Victor, vulnerable. Vulnerable itu nilai kerapuhan, kejujuran, rasa rapuh yang buat kita bergantung sama Tuhan. Memang gak cukup dalam satu hari. Saya berdoa ada waktu kita belajar banyak tentang 6 nilai ini. Vulnerable itu adalah rapuh dan tahu diri. Contoh dalam Alkitab, Saul dan Daud. Dua-dua sama-sama berdosa, dua-dua sama-sama melakukan kesalahan. Waktu Tuhan tegur Saul, Saul bilang begini, saya memang buat salah, tapi tapinya itu yang bikin masalah. Tapi ini. Waktu Tuhan tegur kita punya banyak alasan. Sudah melayani suamiku Kang. Kang, sudah melayani Kang. Daud bilang begini, waktu Tuhan tegur dia. Nathan tegur dia, Daud bilang, aku memang orang berdosa. Dia sadar diri, dia tahu dia lemah. Walaupun dia raja, dia tidak sombongkan dirinya. Saya raja Kang, masa kau tegur Kak? Dia vulnerable,
dia rapuh, dia jujur, maka Tuhan berbelas kasih kepada orang yang jujur. Dan yang terakhir, excellent. Selalu lakukan lebih dari apa yang diharapkan. Itu excellent. Alkitab bilang, kalau ada yang minta jalan 1 mil, lakukan 2 mil. Kalau ada yang minta kita 1 mil, lakukan 2 mil. Itu aslinya excellent. Kalau 1 mil, kita jalan pertama, itu tanggung jawab. Kita bertanggung jawab mengerjakan apa yang diminta. Tapi kalau kita 2 mil, yang kedua mil itu excellent. Lebih dari yang diharapkan. Saudara lihat, gereja ini punya nilai. Dan saya berdoa, 6 nilai ini hidup dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan aktif. Sama-sama bilang saya mau aktif. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya udah kita bangkit berdiri. Semoga apa yang saya bagi menolong saudara. Jangan diingat strongnya saja tadi. Ingat apa yang saya bagi, nilai-nilai kebenaran.